Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan terlebih dahulu pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu persekutuan yang indah dalam ibadah keluarga kami di rumah masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan bersama menjadi pegangan dalam kami menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13, firman Tuhan berkata, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini janganlah menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang suka minum kopi? Kalau saya suka sekali minum kopi. Bagi setiap pencinta kopi, ada berbagai cara untuk menikmati segelas kopi. Ada yang biasanya dia langsung suka nyeruput. Enak. Ada kemudian juga yang punya cara yang berbeda, cara yang unik. Biasanya mereka taruh di atas tataan, kemudian menyeruputnya. Dan biasanya cara kita menikmati segelas kopi itu juga dapat kemudian menimbulkan pertengkaran. Apalagi soal hal-hal yang lain. Makankah
minumkah, jenis makanannya kah, cara makan atau cara minum. Ini seringkali kemudian karena perbedaan menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perselisihan. Nah, bacaan kita pada saat ini juga menceritakan bagaimana Rasul Paulus menghadapi persoalan yang sama tentang sikap orang percaya, yaitu jemaat yang ada di Korintus, menghadapi tentang daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, masalahnya ini muncul karena latar belakang dari jemaat Korintus itu sendiri ada yang dulunya mereka itu adalah penyembah-penyembah berhala. Sehingga ini kemudian menjadi pertentangan yang akhirnya menimbulkan pertengkaran karena ada yang merasa bahwa saat seseorang percaya kemudian memakan kurban sajian yang sudah dipersembahkan kepada berhala, berarti orang tersebut dia berdosa. Nah, melihat hal ini, ya, Rasul Paulus kemudian kalau ini tidak diluruskan akan menimbulkan pertengkaran dan perpecahan. Akhirnya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus. Itulah yang kemudian ada dalam pembacaan kita pada saat ini. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada umat saat itu agar umat dengan penuh kasih dalam menyampaikan pemikirannya, dalam menyampaikan pengetahuannya bagi mereka dalam menegur. Jangan sampai terjebak pada sikap sok tahu yang akhirnya menyudutkan, yang akhirnya menghakimi sesamanya. Rasul Paulus menasehatkan bahwa pengetahuan yang dimiliki baiknya dipakai untuk membangun iman sesama. Bukan selalu harus mencari mana yang benar, mana yang salah. Jangan juga kemudian akhirnya pengetahuan yang engkau miliki kemudian akhirnya membuat engkau merasa apa yang engkau ucapkan itu adalah yang paling benar. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus mengingatkan, jika apa yang engkau lakukan kemudian membuat iman sesamamu menjadi lemah karena perbuatanmu, Rasul Paulus katakan, sebaiknya tidak perlu engkau lakukan. Penekanannya pada ayat yang ke-13. Jikalau saat Rasul Paulus dia memberi contoh dirinya makan daging dan itu menjadi batu sandungan, maka saat itu juga dia tidak akan makan daging. Nah, jika perkataan kita, pengetahuan kita kemudian menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita, baiklah kita memakai pengetahuan bahkan ucapan kita dengan penuh kasih. Agar apa? Agar pengetahuan dan juga ucapan kita bukan membuat suasana situasi menjadi keruh, tetapi sebaliknya. Di tengah kehidupan dalam perjumpaan kita bersama dengan saudara-saudara kita, baik yang berbeda
suku budaya, adat istiadat, bahkan keyakinan di tengah kehidupan bangsa dan negara kita Indonesia. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita terjebak pada sikap saling menghakimi. Jangan sampai kita terjebak pada sikap paling tahu, paling merasa benar. Dan akhirnya perbedaan yang ada membuat kehidupan kita retak. Justru seharusnya perbedaan itu membawa kita untuk membangun kebersamaan. Oleh karena itu, mintalah hikmat daripada Tuhan agar kita dimampukan untuk saling menopang, saling mendukung, untuk senantiasa saling membantu di tengah perbedaan, di tengah keanekaragaman. Ingat Bapak Ibu, hargailah perbedaan, cintailah keanekaragaman, tanpa menghilangkan identitasmu sebagai murid Kristus. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin.